Assalamualaikum. Statistika dasar tentang penyajian data oleh Kisti Nurpadila dengan NIM 2019-14-3252. Zalika Popianti dengan NIM 2019-14-3279 dan Amida Paridaman dengan NIM 2019-14-3277. Untuk materi pertama, kita harus tahu apa itu data. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik pasti selalu berhubungan dengan data. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum, sedangkan datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari satu pengamatan. Sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Next, apa sih tujuan dari pengumpulan data? Tujuan pengumpulan data adalah yang pertama, untuk memperoleh gambaran dari suatu keadaan, sedangkan yang kedua, untuk dasar pengambilan keputusan. Kita lanjut dengan syarat data yang baik. Nah, untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan benar, maka data yang dikumpulkan dalam pengamatan harus nyata dan benar. Adapun syarat data yang baik antaranya adalah 1. Data harus objektif, yaitu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, data harus mewakili. Terus yang ketiga, data harus up to date, maksudnya yaitu harus terbaru. Sedangkan yang keempat adalah data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Materi selanjutnya, penyajian data. Yang pertama ada tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel, data tersebut kita susun menjadi urutan baris dan kolom. Terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu A. Tabel baris dan kolom. Digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya, data yang kita peroleh dari hasil pengamatan, seperti ada pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan lain sebagainya. Kemudian data tersebut digabungkan ke dalam satu kategori jenis alat tulis. Paham ya maksudnya? Kalau data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom, hasilnya akan seperti ini. B. Tabel kontingensi. Digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kelompok atau kategori. Contohnya, diketahui data jumlah siswa kelas 4 berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki 2 kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Oleh karena itu, bentuk penyajiannya akan seperti ini. C. Tabel distribusi frekuensi. Digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval, nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya, kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikannya dalam bentuk tabel agar bentuknya jadi lebih sederhana. Bingung ya? Kalau bingung, coba perhatikan contoh berikut. Berdasarkan gambar, diketahui data nilai ulangan harian matematika siswa kelas 4A. Jumlah siswanya ada 30 dan nilainya juga beragam, mulai dari 61 sampai 100. Sebenarnya, kamu bisa menyajikannya data tersebut dalam tabel baris dan kolom. Tetapi akan lebih sederhana jika membuatnya dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi, data dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa interval. Kalau pada gambar, terdapat 4 interval, yaitu nilai 61 sampai 70
nilai 71 sampai 80 dan seterusnya. Kamu perlu tahu juga nih, setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Contohnya, interval 61 sampai 70 memiliki panjang 10. Begitu juga dengan interval 71 sampai 80 dan interval-interval lainnya. Nah, frekuensi ini menandakan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai matematika sesuai dengan intervalnya. Misalnya, frekuensi pada interval 61 sampai 70 ada 3. Berarti banyak siswa yang mendapat nilai antara 61 sampai 70 pada ulangan harian matematika ada 3 orang. Cukup jelas ya? Diagram menyajikan data dalam bentuk diagram berarti data-data tersebut kita susun dan kita buat dalam bentuk gambar atau lambang. Oleh karena itu, penyajian dalam bentuk ini akan jauh lebih menarik. Dan terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram, antara lain sebagai berikut. Diagram batang atau balok. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Dan ada juga data tahunan, seperti harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Lalu, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya? Ayo simak contoh di bawah ini. Misalnya, terdapat data tinggi badan siswa kelas 4A sebagai berikut. Nah, untuk membuat diagram batang, kamu harus cari tahu dahulu nih, banyaknya siswa pada masing-masing tinggi badan. Tapi, data yang diperoleh ternyata masih belum urut atau acak, sehingga agak sulit untuk dihitung. Oleh karena itu, kamu harus mengurutkannya terlebih dahulu, mulai dari data yang paling kecil, supaya lebih mudah kita susun datanya dalam bentuk tabel ya. Setelah itu, buatlah sumbu datar dan tegak yang saling berhubungan. Sumbu datar menyatakan kategori, dan sumbu tegak menyatakan banyak data atau frekuensi dari masing-masing kategori. Kemudian, gambar setiap data satu persatu secara berurutan, sehingga diperoleh gambar seperti berikut. Dari diagram batang tersebut, kita bisa lebih mudah memperoleh beberapa informasi. Di antaranya, tinggi badan terpendek siswa kelas 4A adalah 135 cm. Tinggi badan tertinggi siswa kelas 4A adalah 139 cm. Dan kebanyakan siswa kelas 4A memiliki tinggi badan 137 cm. Gimana nih? Paham kan sampai di sini? Kita lanjut ya. B. Diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim, cuaca pada rentang waktu tertentu, dan sebagainya. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Nah, cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama nih dengan diagram batang. Hanya langkah-langkah akhirnya saja yang berbeda. Kamu hanya perlu menarik garis secara berurut dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Kalau data tinggi badan siswa kelas 4A,
kita buat ke dalam diagram garis, hasilnya akan seperti ini. Diagram lingkaran atau pi. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini, data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besarnya persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh, total presentasinya adalah 100%. Sementara itu, jika juring dinyatakan dalam derajat, maka untuk satu lingkaran penuh, total sudutnya adalah 360 derajat. Untuk membuat diagram lingkaran, kamu harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Kamu bisa menggunakan salah satu rumus berikut ini. Setelah setiap kategori data sudah diubah ke dalam bentuk persen atau derajat, kamu bisa langsung membuat lingkaran dan membaginya sesuai dengan besarannya masing-masing. Gunakan busur derajat agar pembagiannya lebih cepat ya. Oke, mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.